Aduh, enak banget. Tadi ya, waktu pas sebelum mau take video, bener kan lagi scroll tuh. Lagi scroll sosial media. Terus banyak konten-konten yang menurut orang, cing nanya, kieunya, nanya gitu ya. Misalnya konten prank misalnya. Orang kan nggak suka. Nggak kena ya orangnya. Iya, orang nggak suka, soalnya Ganggu anjing. ya kasihan gitu, orang biasanya lebih ke kasihan atau Begitu-gitu banget kali gitu. ya, ya. Atau enggak yang kelihatan banget gitu settingan buat apa namanya, kan suka ada ngasih-ngasih atau bagi-bagi yang Komen di sini ya, nanti aku kasih 2 juta. nah gitu-gitu terus jadi Ada gitu tuh. Terus jadi malah jadi kayak jadi budaya ngemis di kitanya tuh jadi tinggi gitu, malah jadi nyuruh orang ngemis gitu, nyuruh orang kita ngemis, Minta-minta. minta gitu apa segala macam. Terganggu orang. Sama ya. Terganggu dengan konten-konten yang nasi kok gini sih, konsumsi apa namanya, konsumsi konten yang orang lihat gitu. Akhirnya orang jadi mikir, anjir, apakah anak-anak kecil yang sekarang udah pada punya HP kan, anak SMP gitu, bahkan anak SD juga udah banyak. Lah bocil aja udah dikasih sekarang. Iya kan, berarti mungkin biasanya kan gitu, kadang-kadang nggak ada umurnya. Maksudnya kalau kita mau sign in gitu atau mau ini tuh Iya. Ada sih, tapi berapa parental enggak. Jadi kalau buat anak kecil yang di bawah umur tuh dia nggak bisa bikin akun. Tapi akun orang tuanya dibikin jadi, kalau YouTube ada YouTube Kids misalnya. Iya. Gitu. Jadi yang cuman masih tetap ada bocornya. Nah, belum lagi kalau ditambah sekarang anak-anak sekarang kan buat tugas, bahkan dari SD juga udah bisa misalkan punya email atau misalkan SMP. Iya kan, sekarang gitu kan udah apa-apa kan demi misalnya apa namanya, paperless misalnya. SMP udah pada SMP kelas 1 udah lihat di email, baca di email apa segala macam. Wah. Nah, berarti orang tuh jadi mikir kayak berarti konsumsi konten yang lagi orang nonton, berarti mereka juga bisa nonton. Ya, ada kemungkinan. Nah, ternyata pas waktu lagi scroll lagi ada istilah yang lagi populer di tahun 2024 menurut Oxford, bahkan masuk Word of the Year. Apa tuh? Brain rot. Sampai masuk Word of the Year. Saking seringnya dia diomongin. Tapi diomonginnya bukan di sini. Jadi di sana berarti. Kalau kita di bule sana. Di bule sana gitu kasarnya. Terus tempat yang mana mungkin mereka yang bikin aplikasinya. Ya, kena batunya. Terus mereka yang bikin, misalkan mereka yang bikin aplikasinya, mereka yang jadi influence bagi orang-orang kita, misalnya tuh gitu, yang jadi influence untuk bikin ya trendsetter lah ya. Trendsetter. Ternyata mereka udah aware duluan dengan itu. Karena kena juga batunya. Tapi awarenessnya udah muncul dulu di mereka. Kata-kata brain rot ini. Anjing kayak bikin virus sama bikin antivirus ya berarti. Nah, di situ ternyata waktu orang lagi baca, ternyata artikelnya ada di bahasan itu teh. Jadi gini teman-teman, ini dari rsmmbogor.com. Oh, rumah sakit pusat ya? Ini artikel kesehatan. Jadi gini, di era digital yang semakin berkembang, istilah brain rot atau pembusukan otak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Istilah ini menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat konsumsi konten digital yang tidak berkualitas dan berulang-ulang. Oke. Ya. Orang menyimak ya. Bahkan brain rot menjadi Word of the Year 2024 menurut Oxford. Namun, apakah fenomena ini benar-benar berbahaya? Nah, itu tadi kan di saat kita terus melihat konsumsi konten yang bikin kita mikir, serius emang ada yang kayak gini? Kok emang sepayah ini atau kayak gimana gitu ya? Ternyata itu tuh bisa berdampak pada kesehatan mental. Nah, di sini dijelaskan apa itu brain rot.
Brain rot merujuk pada penurunan kemampuan berpikir kritis, daya ingat, dan fungsi eksekutif akibat paparan konten media sosial yang dangkal. Konten seperti prank, tantangan ekstrim, dan video pendek yang hanya berfokus pada sensasi, bukan substansi, disebut sebagai pemicu utama fenomena ini. Menurut para psikolog, paparan konten semacam ini dapat menyebabkan 1. Menurunnya daya ingat, kehilangan fokus dan konsentrasi, penurunan kemampuan analisis, tidak berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kompleks, dan ketergantungan pada validasi sosial. Oke. Kalau misalkan merujuk dari situ aja dulu ya. Sialnya menurut orang ya, menurutnya sialnya di kita gini. Kadang-kadang tidak hanya dibuat oleh rakyatnya. Oke. Tapi ternyata misalnya pemerintah misalnya ada kejenuhan juga di sana gitu kan. Di saat melihat ternyata maksudnya orang mau menonton itu karena ada kejenuhan, makanya itu dianggap jadi solusi konten gitu, begitu. Jadinya kita khususnya ya udah mungkin kritiknya bagi kita yang tinggal di Indonesia gitu. Sampai nggak tahu akhirnya apa yang harus kita konsumsi. Yang nggak mau mikir, mikirnya dangkal. Padahal dia lebih suka punya kecenderungan untuk nonton konten yang nggak usah mikir. Padahal sebetulnya banyak, maksudnya aktivitas lain tuh, misalkan baca buku, misalnya itu, atau misalkan lebih, kalau misalkan ketertarikan nggak pada buku, misalkan pada akhirnya kita juga sendiri yang bisa ngatur algoritmanya, misalnya nontonin konten sejarah, misalnya itu gitu, atau pengetahuan umum gitu kan, kasarnya bisa mulai kita ini sendiri. Nah tapi sialnya adalah itu gitu. Karena tadi kepantiknya itu video singkat yang lebih mengedepankan apa tadi kata dia, sensasi daripada substansi. Berarti yang kayak gimana kira-kira? Yang lebih mengedepankan sensasi daripada substansi. Maksudnya jadi nggak ada video singkat ini tuh yang penting mah rame tapi nggak ada poinnya. Oke, misalnya gini, flexing mungkin. Konten-konten flexing yang sensasi ya. Sensasi misalnya. Dia memperlihatkan misalnya dia punya uang banyak gitu. Iya. Tapi apa arahnya mau kemana gitu. Nggak jelas arahnya mau kemana. Nggak jelas misalnya kayak sementara kan sebetulnya untuk bikin konten tuh kayak kalau misalkan orang yang pengen bikin konten dia harus mikir konten ini tuh harus berupa apa. Iya. Sampai nanti dia punya goalsnya apa. Ada poinnya. Ada tema besar. Ada tema besarnya. Tapi sialnya pasar di kita itu nggak nangkep yang kayak gitu, karena tadi mungkin harus mikir lagi. Orang baru bikin bam gitu. Malam tadi orang ngobrol soal ini, tapi orang lupa ngobrol. Pokoknya waktu itu malam tadi orang ngobrol sama ada kawan si Om Duano, sama-sama bikinan video lah gitu, dia main di yang kayak kita juga gitu. Jadi dia cerita soal kenapa. Ini. Jadi orang tuh nemu ada kayak video gitu di TikTok lah. Film pendek gitu, drama. Ceritanya hancur, nggak jelas. Tapi aing nonton. Ya. Nanti kalau udah mau tamat tiba-tiba orang suruh install. Ya. Nah, yang gitu tuh. Terus orang nonton gitu sampai nyari bajakannya. Dracin. Iya, ada yang dracin. Terus ada satu lagi yang bule bikin. Jadi pemainnya bule gitu. Soalnya ceritanya nggak ya minimal kalau itu mungkin bukan shitpost lah gitu, lumayan lah ada ceritanya gitu. Yeah. Tapi orang rame ya berarti nonton begini. Terus untuk subscription-nya nggak murah full. Untuk kita langganannya bahkan lebih mahal daripada Netflix aja. Lebih mahal daripada nonton film utuh buatan PH besar gitu misalnya gitu. Terus ini banyak yang pakainya. Ternyata si Om Duano kena juga. Nonton juga tuh gitu, dracin itu gitu. Nonton juga. Nonton aing. Padahal aing enggak suka tapi aing nonton. Lah, itu dia. Kok bisa enggak suka tapi aing nonton? Terjadi juga di aing soalnya. Iya. Aing enggak ini jadi di kepala orang pas nonton itu teh.
Ini jelek banget nih, tapi diterusin anjing. Tapi diterusin sampai ujung, sampai aing cari bajakannya. Aneh banget. Karena ini soalnya bisa masuk ke sana. Mengapa media sosial bisa menyebabkan brain rot atau pembusukan di otak gitu ya. Media sosial adalah pisau bermata dua. Yes. Di satu sisi, ia bisa memberikan akses ke informasi dan edukasi. Tetapi di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif. Konten yang hanya berorientasi pada hiburan instan membuat otak terbiasa dengan stimulus cepat dan tantangan berpikir yang mendalam. Oh, ke situ ya. Sekarang kan misalkan kayak TikTok atau misalkan kan bahkan sekarang udah mulai banyak kayaknya kalau seingat-ingat orang mulainya itu pas Snapchat. Seingat orang ya, seingat orang yang mulai videonya cuma 1 menit, terus portrait, terus ya, vertikal gitu kan. Terus tinggal langsung terus Snapchat buat, Instagram bikin Instagram Reels. story, Story. Facebook bikin juga sama. Terus TikTok juga akhirnya TikTok juga punya gitu kasarnya. Ya konsumsi semuanya itu serba disingkat. Bahkan sampai sekarang banyak orang yang nggak mau nonton film secara utuh juga kan? Iya, nontonnya jadi referensi review aja. Nontonnya review aja gitu. Ada yang cuman dulu ingat bos orang dia daripada nonton film itunya mending nyari di YouTube orang yang nyeritain filmnya. Ya. Bisa sampai ke situ ya. Bisa sampai ke situ. Sedangkan sebetulnya proses itu yang bikin tidak terjadi. Mungkin proses itu yang jadinya bikin kita jauh lebih berpikir kritis itu. Cut proses ya, berarti ke situ ya? Ada cut proses di sana. Mau lanjutin lagi ya? Yuk. Bagaimana brain rot mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Nah, satu, gangguan kognitif. Menurutnya daya ingat dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Tidak terbiasa menganalisis informasi secara mendalam. Yang kedua, gangguan emosi. Mudah stres dan cemas akibat paparan informasi yang tidak sehat. Mengalami ketergantungan pada media sosial sebagai bentuk eskapisme. Melarikan diri gitu. Escape. Eskapisme. Oke. Mudah frustasi ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, dampak sosial. Berkurangnya interaksi sosial yang bermakna. Terus kurang mampu menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang efektif. Nah, ini kalau yang tadi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini sih yang orang sorotin adalah berkurangnya interaksi sosial yang bermakna. Ya karena nancep di sini kan. Nah, karena menurut orang gini, kayaknya orang sempat bahas di beberapa video tentang keresahan orang, concern orang tentang banyak hal karena proses-proses yang di-cut yang harusnya itu jadi pembentukan identitas karakter diri kita gitu kesannya. Ya kayak misalkannya itu berapa kali misalkan contohnya gitu ya buat teman-teman yang udah pernah nonton juga, di saat paling gampang kalau kita mau latihan gitar deh, belajar main gitar gitu maksudnya. Misalnya kita tuh pengen belajar kunci blues misalnya. Ternyata ada di dekat rumah kita teh nongkrongan, harus nongkrong dulu. Ada misalkan misalkan Maldi jago nih. Mau nggak mau dong, orang nggak bisa nelpon, tapi orang harus langsung belajar gitu. Di saat proses orang dari rumah orang main ke rumahnya Maldi itu, di situ tuh banyak hal yang orang lihat, banyak tragedi mungkin yang orang lihat gitu. Belum negosiasi sama yang punya ilmu, atau bahkan dari proses siap-siapnya, ya kan, siap-siapnya mau mandi dulu, kita harus siap-siap dulu, terus nyalain motor, terus pergi ngelihat mungkin di sana ada apa untuk mencapai tujuan itu. Yes. Banyak proses yang akhirnya harus kepotong. Yang dilalui harus dipotong. Belum lagi misalnya pas waktu mau ketemu ternyata si Maldi misalkan lagi nggak mood, misalkan buat orangnya nggak ada, udah jauh-jauh orangnya nggak ada, apa segala macam, terus kita harus janjian lagi besoknya. Banyak konflik yang terjadi. Yang akhirnya maksudnya itu buat diri kita sendiri teh kita harus belajar sabar. Legowo. Ternyata belajar blues ternyata gak semudah itu ya gitu kan saya. Harus legowo dan punya tekad. Nah, itu yang menjadi pembentukan diri kitanya gitu pada akhirnya gitu. Sementara ya sekarang ya gitu.
Aing suka gini soalnya. Ini jadi nyambung sama ini. Semua orang kan dituntut cepat jadinya plan. Ya enggak? Semua orang dituntut jadi cepat. Video aja dulu kalau kita nonton di TV aja, zaman TV lah sebelum ada sosial media kan informasi yang kita dapat dari TV. Ya kan? Kalau enggak dari koran. Koran kan perlu waktu tuh untuk mencerna. Kita baca sampai beres dulu, terus dibaca ulang, takut ada yang ketinggalan kan gitu. Sementara sekarang enggak gitu gini ini aja, set gitu. Kadang-kadang belum juga nyampe pada poinnya udah di scroll. Gak seru nih gitu. Terus ini di satu sisi jago lah menurut orang-orang yang bisa nangkep peluang bikin ginian gitu ya. Kan hasil riset juga tuh pasti. Karena kadang rata-rata template gitu, ada template-nya. Tone suaranya harus dibikin gimana gitu. Kayak ada yang gini sampai gara-gara ada satu konten kreator itu akhirnya semua ngikutin karena ternyata tone suara tuh ngaruh sama kayak hook gitu, kayak hook dalam judul gitu. Ada yang karena kita dipaksa intens terus kan. Jadi dibuat untuk repetitif lah gitu. Hook gitu. Karena bunyinya ada frekuensinya, emang ada frekuensi yang ketangkap sama otak kita gitu. Padahal isinya sebenarnya nggak substansi, misalnya gitu. Isi kontennya nggak substansial. Cuman ya mereka akhirnya bikin, kenapa akhirnya konten seperti itu jadi banyak? Karena konsumennya banyak banget di kita. Banyak. Dan bukan cuma di Indonesia, orang yakin di bule-bule juga sama. Orangnya, kalau anaknya teman orang, saking keseringan nonton gituan tuh, saya orang tuanya lagi nonton TikTok, terus anaknya terpapar gitunya nonton, mungkin nggak secara langsung nonton tapi denger, dia gaya ngomongnya kayak gitu juga. Iya. Tonnya gitu ya. Secara ton dan si ritmenya tuh gitu. Ngomongnya cepat gitu. Terus ada speech kalau bayi tuh. Jadi ada gangguan bicara lah, susah dia bicaranya. Iya. Karena ya nggak natural buat dia gitu kayak gitu. Iya, makanya kan kayak yang misalkan jangan dari sosial media aja. Sekarang banyak anak-anak kecil yang tiba-tiba ngomongnya mulai kasar, apa segala macam gitu. Terus lingkungan lah itu. Terus dewasa sebelum waktunya, tiba-tiba ngobrolnya tuh, udah bisa ya ngomong suatu hal yang belum waktunya gitu. Itu kan pasti juga bawaan dari rumah kan. Maksudnya bawaan dari rumah, misalkan kelepasan lah atau misalkan apa segala macam, mereka gini. Orang waktu itu dengar Dokter Tirta ngomong, anak kecil tuh bukan nggak ngerti. Di saat misalkan bilang makan gitu, mereka tuh ngerti, tapi mereka karena belum bisa ngebahasain itu. Jadi dia nonggeng miknya aja nggak tahan ngebahas ini. Iya, capek. Sorry ya, ini kalau suaranya kerbak-kerbak. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gitu. Nah, ini ada bagaimana cara mencegah brain rot. Nah, ini pencegahannya. Karena kan gini, mau dibilang ini tuh bisa bermata dua tuh, karena di satu sisi memang solutif. Adanya sosial media ini sebetulnya solutif juga. Sosial media platformnya kalau misalkan kita bisa pakainya dengan baik, ya solutif juga gitu kasarnya. Nah, tapi gimana? Tadi kan kayak ketergantungannya, terus gimana cara kita bisa pilih kontennya. Itu yang jadi akhirnya kitanya sendiri yang harus punya filternya lah gitu kasarnya. Di sini dia jelasin, untuk menghindari dampak negatif brain rot, kita perlu mengatur penggunaan media sosial secara bijak. Jadi balik lagi ke kitanya. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan nih teman-teman. 1. Batasi waktu penggunaan media sosial. Pakar menyarankan penggunaan media sosial sebaiknya tidak lebih dari 1 sampai 1,5 jam sehari. Yang kedua, pilih konten yang berkualitas. Konsumsi informasi dari sumber terpercaya dan kurangi konten yang hanya menawarkan hiburan instan. Yang ketiga, latih keterampilan berpikir kritis. Coba biasakan membaca artikel, buku, dan literasi, mengikuti diskusi mendalam, atau melakukan refleksi terhadap informasi yang diterima. Dan yang terakhir, tingkatkan interaksi sosial di dunia nyata. Luangkan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga atau teman secara langsung. Sebenarnya kan kalau misalnya
Mungkin kalau misalkan yang dilihat pertama, wah masa cuma 1 sampai 1,5 jam. Tapi kan di TikTok gitu, kalau kita pakai lebih dari 1 jam, TikToknya ngingetin kan. Nah, tapi kan maksudnya ini kalau misalkan dipikir, wah gimana, gue juga biasanya naninu. Enggak, maksudnya sekarang kalau misalnya kitanya juga lebih, ya tadi interaksi sosial misalkan, atau ya disibukkan dengan pekerjaan atau misalkan kayak gimana gitu kan. Ya bukan, jadi harus jadi inilah, harus lebih. Terutama kalau orang gini lah, kalau orang lebih khawatirnya kalau ketika yang terpapar anak kecil, masa dari kecil otaknya udah busuk, ya enggak, dia hidupnya masih lebih panjang, jauh nih, masih perjalanannya masih jauh, kan ngeri kalau dari kecil dia udah. Satu sisi kayak misalnya gini, ada juga kayak keponakan orang karena kebanyakan dulu karena kebanyakan YouTube, terus dia lihatnya dari handphone gitu ya, matanya jadi gini-gini terus mam. Matanya ngedip-ngedip terus. Iya. Karena nggak tahu, dicek matanya ke dokter ternyata nggak ada kenapa-napa, normal. Tapi ini jadi kayak apa ya? Dokternya bingung kenapa ya ini matanya begini, karena dicek mata nggak ada apa-apa, nggak ada infeksi, nggak ada apa, matanya kering karena terlalu sering lihat layar gitu. Itu ya ternyata setelah ditelusuri karena dia jadi itu, karena dia cepat banget kan situ, jadi ngikutin ini, ya ngikutin slide-nya gitu. Akhirnya ya udah deh, dia boleh dikasih nonton itu tapi pakai TV dan harus diawasi gitu, maksudnya ditemenin, bukan jadi protektif banget. Ya iyalah harus protektif, mana anak kecil. Betul. Gimana Betul. gitu. Oke. Nah ini terakhirnya gini, brain rot bukan sekedar tren media sosial. Jadi ini bukan tren ya, maksudnya bukan ini persoalan ini. Tetapi fenomena nyata yang berdampak pada kesehatan mental dan kognitif. Nah, di sini garis bawahinya adalah fenomena nyata yang berdampak pada kesehatan mental. Iya. Jadi bukan, jadi kasarnya bisa kalian yang buat sendiri, bisa aja. Iya. Ini bukan karena tingkah pola sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman yang mungkin punya kesehatan mental gitu ya. Tapi maksudnya kitanya juga harus punya awareness lah gitu maksudnya. Tentang apa yang harus bisa protektif sama diri kita sendiri gitu dasarnya. Jadi jangan karena lingkungan saya gini, toksik atau apa segala macam. Balik lagi, kita kan nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa kontrol lingkungannya, kita nggak bisa kontrol apa yang ada di dalam postingan kitanya sendiri. Tapi kita bisa kontrol reaksi kita terhadap isu-isu itu. Kitanya sendiri yang bisa mengontrolnya. Harus bisa. Bukan mestinya, harus bisa begitu. Jadi di saat misalkan, ini kayaknya udah terlalu fals lah, ibarat kalau bahasanya Maldi udah terlalu fals atau udah nggak bikin kesehatan mental orang nggak bagus, balik kanan daripada diterusin gitu. Kita selalu punya opsi itu gitu kasarnya. Terus dengan penggunaan media sosial yang lebih bijak dan kesadaran akan konten yang dikonsumsi, kita dapat mencegah dampak negatifnya dan menjaga kesehatan otak di era digital ini. Jadi gitu teman-teman, tentang brain rot ini. Ya harus inilah, kan selalu punya pilihan ya. Betul. Dengan semakin banyak opsi. Sorry ya. Dengan semakin banyak opsi yang ada gitu sekarang gitu, soal tayangan lah, anggap gitu soal tayangan. Karena kan kalau tayang mah, kalau cuma tayang doang, istri orang tayang banget. Di bingung kurir. Tayang, Sintayang gitu, pas pelatih Indonesia. Betul. Ini apa? Digunakan seperlunya aja sebenarnya menurut orang mah gitu. Ya kalau cuma buat entertain, nonton yang begitu-begitu boleh, tapi kan lama-lama juga gumoh ya kalau terlalu. Tuh. Kalau terlalu banyak gitu. Aing pernah soalnya satu hari orang ngetes diri orang sendiri, nonton TikTok gitu, anjing capek. Padahal niatnya buat entertain, sama aja lah, apapun yang kalau berlebihan mah nggak bagus. Betul. Gitu. Jadi ada pembusukan biasanya kalau berlebihan. Terlalu banyak makan gula, diabetes. Betul. Nanti ada bagian tubuhnya membusuk kan gitu. Sama ini juga. Yang manis-manis tuh berbahaya. Makannya kalau ada yang suka ngasih janji manis, hati-hati. Betul. Bener nggak? Betul. Bahaya. Jangan udah tahu gitu ya. Udah tahu arahnya kemana? Tahu arahnya kemana. Kalau udah nggak pernah berjanji. Gitu. Gitu, Pren. Itu paling episode hari ini teman-teman. Makasih yang udah dengerin. Hati-hatilah, pokoknya tetap hati-hati. Semoga kita juga dilindungi. Ini juga jadi inilah
Mengingat. Jadi pengingat bukan buat kalian aja, mungkin buat kita Buat orang juga. Semoga kalian bisa support terus supaya kita juga tetap bisa ngasih konten-konten yang mungkin chill tapi tetap ada Bisa diambil. Ada yang bisa diambil gitu kan, dari bercandanya mungkin atau dari sedikit-sedikit informasi yang bisa kita kasih gitu. Ya teman-teman, selamat menikmati semua konten kita, semoga bisa bermanfaat. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum. Bye.